Pemirsa, sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada kemarin. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Terdakwa Jessica Kumala Wongso kemarin kembali menjalani sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak kuasa hukum terdakwa atau saksi yang meringankan. Dua saksi yang dihadirkan adalah ahli toksikologi dan ahli patologi forensik. Saksi ahli patologi forensik dihadirkan langsung dari Australia. Mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ong Peng Peng atas kesediaannya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai saksi. Sebelumnya dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin semalam terjadi perdebatan sengit antara penuntut umum dan pengacara Otto Hasibuan. Sebabnya adalah jaksa mempersoalkan bayaran dan status visa dari saksi ahli patologi forensik Profesor Beng Beng Ong yang didatangkan dari Australia. Berikut cuplikannya. Apakah mendapatkan fee untuk itu dari? Do you receive fee? Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia itu sangat tidak etis. Saksi Anda pun saya tidak tanya seperti itu. Sangat tidak etis. This is very unethical of you to ask such questions. Supaya terang ya, supaya terang. Di mana ada expert yang tidak dibayar? Jadi mohon izin majelis agar diperjelas di sini kenapa tujuannya jaksa penuntut umum menanyakan dari awal tentang maksud kedatangan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi, pasal 8 tentang PP nomor 31 pasal 89, itu visa kunjungan itu dalam rangka hanya tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sementara untuk visa tinggal terbatas, Anda kan tadi menjelaskan bahwa Anda visa kunjungan. Kalau dalam rangka pekerjaan, dalam rangka profesi dan menerima bayaran, Anda di sini diwajibkan untuk pasal 102 menggunakan visa tinggal terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, pelanggaran itu diancam pidana. Artinya kita menghormati persidangan ini, kita junjung tinggi. Kalau seandainya seorang ahli menjelaskan bahwa profesinya, bahwa keterangannya dasarnya di sini terhadap pelanggaran pidana, nah kita kan sama-sama menjelaskan di sini. Makanya tujuannya seperti itu kami menyampaikan. Mohon dijelaskan dulu. Ini dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosbud, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk perjalanan ke negara lain. Sedangkan pasal 102 tadi visa kunjungan. Sedangkan kalau dalam rangka ayat 2 huruf D melakukan kegiatan dalam rangka profesi dengan menerima bayaran seperti tadi disampaikan oleh penasihat hukum tadi bahwa tidak mungkin ada ahli yang tidak dibayar. Jadi di sini jelas bahwa yang bersangkutan harusnya visa tinggal terbatas. Menurut pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 ada ancaman pidananya 5 tahun. Saya kira di mana pasalnya? Bacakan dulu pasalnya. Begini yang mulia, ahli ini mengirim email kepada saya. Apakah perlu saya visa atau tidak? Saya menjawab tidak. Karena apa yang mulia? Saya berkali-kali juga jadi ahli di Singapura. Saya tidak pernah ditanyakan soal visa saya di sana. Semua lawyer juga pergi ke Singapura juga bekerja, tidak pernah juga ditanyakan. Semua lawyer Singapura juga tiap hari Senin pasti datang sini, tidak pernah ditanya. Karena ini bukan kita untuk bekerja menetap di sini. Kita melakukan sesuatu, apalagi ini yang mulia. Ini bukan bekerja, ini datang dia melakukan kewajiban hukumnya sebagai seorang bangsa, seorang yang menegakkan hukum di suatu perairan Indonesia. Kita harus berterima kasih kepada orang ini, bukan malah harus menyatakan yang tidak keberatan. Di Indonesia adalah kewajiban seorang warga negara.
kewajiban seorang negara untuk bersaksi di pengadilan. Bahkan kalau tidak mau bisa ditahan orangnya kalau tidak mau bersaksi. Apalagi dari luar datang ke sini, kita harus terima kasih kepada dia. Jadi oleh karena yang mulia, saya bertanggung jawab dengan apa saya lakukan karena dia sungguh-sungguh beritikat baik. Dia kirim email pada saya katakan tidak. Jawaban saya jelas. Anda tidak perlu meminta itu karena Anda melakukan kewajiban seorang warga negara, kewajiban seorang bangsa untuk bisa menegakkan hukum di pengadilan itu. Saya bisa tunjukkan email saya dan email dia kepada yang mulia. Jadi saya kira yang mulia sangat tepat kalau hal ini dipersoalkan. Dan berkali-kali juga saksi di pengadilan di sini, di mana-mana pun, bukan hanya ini saksi yang datang ke Indonesia, tidak pernah diminta untuk itu juga. Saya juga melakukan suatu perkara arbitrasi di Jepang, bahkan setiap minggu saya ke Jepang hampir 1 tahun, nggak pernah saya minta urus visa begitu. Apalagi di Indonesia. Jadi kalau kita simak begitu, jangan diartikan seperti itu pasal tersebut. Demikian yang mulia. Kami mohon pengertiannya. Ada? Izin yang mulia, peraturannya sudah tegas dinyatakan dan kebiasaan di luar negeri jangan disamakan dengan Indonesia. Indonesia punya peraturan sendiri yang harus ditegakkan dan harus dihormati. Ini hukum kita, kedaulatan kita. Ini hukum kita, kedaulatan kita, dan Anda tidak bisa menyamakannya dengan di luar negeri. Saudara penasihat hukum. Seperti itu. Yang pertama, aturan imigrasi sudah jelas. Harusnya memang ada aturan-aturan yang harus di. Tidak ada, bacakan juga nggak ada kata-kata. Sudah, tadi sudah dibacakan. Ngomongnya secara bergantian ya, ngomongnya secara bergantian ya. Kata-katanya juga nggak seperti itu, bisa kita dengar ya. Ya. Bicaranya bergantian. Saya mau bertanya, apakah Begini, ada larangan keterangan ahli ini bisa dianggap sah apabila datangnya juga secara sah. Oh, tidak. Kalau datang secara ilegal, apakah keterangan dapat dikatakan sah? Itu kan belum tentu yang mulia. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Makanya kita dulu cari dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke tengah-tengah. Sebentar. Coba ditanya dulu yang mulia. Ini giliran saya penasihat hukum. Cukup. Ya. Yang mulia saya mau tanya dulu. Waktu di Bali yang bersangkutan ini yang mulia, waktu datang ke Bali, dia tidak juga minta visa kerja. Dia melakukan yang sama di Bali. You get the visa? You came to Bali, did you get a special, special visa? I presume the same type of visa. The same, sorry? The same type of visa without filling any form. Ya, jadi waktu saya ditugaskan ke Bali, waktu bom Bali itu, saya datang juga sama menggunakan visa kunjungan, dan saya tidak diharuskan untuk mengisi formulir apapun. Ya, cukup ya. Itu tugas negara pada saat itu ya. Pada saat itu tugas negara bukan Pak. Coba ya, begini ya. Dia berarti Coba didengar majelis bicara ya. Assignment of the state. Ya. Bahwa ahli ini telah didengar dalam persidangan ini. Andaikan jaksa mengajukan keberatan, seharusnya diajukan pada awal persidangan. They should karena ini sudah right from the beginning. berlangsung, ya. Because you have already given Karena ini sudah berlangsung, maka saksi ini tetap akan kita dengar. Kemudian apabila ada keberatan dari jaksa penuntut umum akan kita catat dalam persidangan. Kemudian apabila masalah pelanggaran imigrasi yang apakah itu dilakukan atau tidak, itu adalah kewenangan jaksa untuk membidanginya, ya begitu ya. Siap yang mulia. Jadi sudah clear ya. Ya, kehadiran Profesor Beng Beng Ong ini menjadi sorotan dalam sidang kemarin. Dan berikut pemirsa kami tampilkan profil dari Profesor Beng Beng Ong, ahli patologi forensik dari Australia yang kemarin dihadirkan dalam sidang sebagai saksi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ya, inilah Profesor Beng Beng Ong, seorang ahli patologi forensik senior di Dinas Kesehatan dan Keilmuan Universitas Queensland. Ia merupakan dosen senior Fakultas Kedokteran di universitas tersebut. Saat ini ia berusia 51 tahun. Ia berasal dari Australia dan ia juga sempat dijadikan saksi ahli dalam kasus bom Bali pada saat itu. Ia tiba di Indonesia dengan visa kunjungan yang sama dan namun pihak jaksa penuntut umum
menyatakan bahwa saat itu di Bali adalah tugas negara, sementara ini hanya kasus hukum biasa. Ini adalah rekam jejak dari Profesor Beng Beng Ong. Ia memiliki sejumlah catatan kinerja yang cukup panjang, diantaranya memeriksa jenazah pasca perang Kosovo, bagian dari tim kepolisian federal Australia saat tragedi bom Bali tadi sudah disebutkan, dan juga menghasilkan sejumlah artikel mengenai patologi forensik yang diterbitkan dalam jurnal medis di Australia. Ia sebelumnya juga menempuh pendidikan dan pelatihan bidang patologi sejak tahun 1992 di Malaysia.